dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang penerapan motor listrik sederhana pada mobil mainan. Berikut videonya. Baik, saya akan menjelaskan tentang gaya magnet. Sebelum jauh mengenal mengenai gaya magnet, saya akan memaparkan sedikit pengertian tentang magnet. Magnet adalah salah satu elemen yang memiliki kemampuan untuk menarik elemen lain di sekitarnya, yang memiliki sifat khusus untuk menghasilkan reaksi gaya. Jadi, setiap magnet pasti memiliki gaya yang bersifat kemagnetan untuk menarik benda-benda lain di sekitarnya. Magnet memiliki kemampuan untuk menolak benda, sekaligus bisa menarik dan mempertahankan benda lain tersebut tetap menempel. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa gaya magnet adalah bentuk gaya yang memiliki menarik benda berbahan khusus yang ditimbulkan akibat adanya magnet di dalamnya. Salah satu gambaran gaya magnet adalah ketika muatan sama antar magnet, maka akan terjadi tolak-menolak. Sebaliknya, ketika muatan berbeda antar magnet, maka akan terjadi tarik-menarik. Terdapat sifat-sifat gaya magnet, yaitu yang pertama adalah memiliki medan magnet, selanjutnya dapat menembus benda, memiliki gaya tolak dan gaya tarik, hanya menarik benda tertentu di sekitarnya, dan yang terakhir adalah sifat kemagnetan dapat melempar. Jadi pada percobaan kali ini, ketika magnet didekatkan dengan kawat yang diberi dengan arus listrik, akan menghasilkan gaya magnet di sekitar magnet dan kawat. Dan efeknya, mobil akan bergerak karena adanya gaya yang diberikan oleh magnet. Selanjutnya adalah medan magnet, yaitu ruang atau daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet tersebut. Dan magnet tersebut dapat digambarkan dengan garis-garis gaya magnet dan dinyatakan dengan anak panah. Lalu, hal-hal yang perlu diperhatikan tentang garis-garis gaya magnet adalah yang pertama, garis-garis gaya magnet tidak pernah saling berpotongan. Yang kedua adalah garis-garis gaya magnet selalu keluar dari kutub utara magnet dan masuk ke kutub selatan magnet. Yang ketiga adalah tempat garis-garis magnet tersebut rapat menunjukkan magnet tersebut kuat. Sebaliknya, tempat garis-garis gaya magnet tersebut renggang menunjukkan medan magnet tersebut lemah. Selanjutnya, besar medan magnet pada suatu titik dipengaruhi oleh besarnya gaya medan magnet yang dialiri oleh titik tersebut. Yang kedua, berbanding terbaliknya jarak titik terhadap sumber magnet tersebut. Pada percobaan ini, medan magnet ditemui di daerah sekitar kawat yang dialiri oleh arus listrik. Pernyataan tersebut juga pernah digagas oleh Hans Christian Ørsted, ahli fisika dari Denmark. Ia menyatakan bahwa di sekitar kawat berarus listrik, jarum kompas yang menggunakan basis magnet akan bergerak. Dari percobaan Ørsted dapat disimpulkan bahwa arus listrik yang dialiri pada kawat menghasilkan medan magnet yang bentuknya melingkar dan menyebabkan benda magnetik dapat bergerak. Nah, arah medan magnet juga dapat disimulasikan pada kaidah tangan kanan. Ya, pertama tangan kita dibentuk kayak seperti ini. Karena pada percobaan ini kawat yang digunakan adalah melingkar, maka ibu jari berperan sebagai penentu arah medan magnet dan keempat jarinya menentukan arah arus listrik. Besar medan magnet pada kawat melingkar sendiri bisa dipengaruhi oleh besar arus listrik dan juga jari-jari lingkaran kawat. Semakin besar arus listrik yang diberikan, semakin kecil jari-jari lingkaran kawat, maka semakin besar pula gaya medan magnet pada kawat melingkar. Besar medan magnet pada kawat melingkar berarus listrik dapat dirumuskan sebagai B sama dengan hasil perkalian dengan mu0, I, dan N dibagi dengan 2R. B sebagai medan magnet, I sebagai kuat arus listrik, R sebagai jarak titik ke kawat, mu0 sebagai permeabilitas vakum dengan nilai 4 kali 10 pangkat min 7, dan N sebagai jumlah lilitan. Perbedaan fenomena versi terbaru dan versi terlama, yaitu perbedaan terletak pada rentang pergerakan mobil. Pada versi terbaru, gerak jaraknya lebih jauh dibandingkan dengan versi sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan perbedaan di ukuran baterai yang dipakai.
sehingga arus dan tegangan dari sumber lebih besar dibandingkan dengan sebelumnya. Kelebihan dan kekurangan penerapan motor listrik pada penggerak mobil mainan. Kelebihannya yaitu bahan dan alat yang dipakai tergolong murah dan mudah ditemukan. Cara pembuatannya juga cukup mudah dan juga mobil digerakkan dengan sumber daya yang ramah lingkungan. Rentang jaraknya juga lebih jauh dibandingkan dengan versi sebelumnya. Kekurangannya yaitu mobil tidak dapat lagi berjalan apabila baterai sudah habis, yang dimana baterai ini harus dibeli baru karena baterai yang sudah dipakai tidak dapat diisi ulang. Dan juga mobil harus terus-menerus berada di area medan magnet. Kenapa? Karena jika tidak berada di area medan magnet, maka mobil tersebut tidak akan berjalan atau tidak akan memiliki tegangan apapun. Kesimpulan dari penerapan motor listrik dengan menggunakan metode hukum Lorentz pada pengaplikasian pergerakan mobil mainan dapat diketahui bahwa cepat lambatnya pergerakan dipengaruhi oleh adanya besar tegangan pada baterai atau jumlah banyaknya baterai, yang dimana jika semakin besar tegangan pada baterai, maka kecepatan pada mobil mainan juga akan semakin cepat, begitupun dengan sebaliknya.